Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu lan sedherek ingkang kula hormati, monggo sareng kesempatan minulya menika kita mengucapkan rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dene dalu menika kula panjenengan sami saged makabal tunggal wonten ing menika majelis, mugi-mugi tansah pinaringan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mboten supaya sholawat wa salam mugi tansah kunjuatur dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarga, para sahabat dan kaum muslimin muslimat, dan mugi-mugi kula panjenengan sami pikantuk syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing kesempatan menika kawula badhe ngaturaken tema inggih menika ukhuwah Islamiyah. Napa Bu? Ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Nanti saya sampaikan sedikit. Kemudian yang berikutnya, bagaimana ayat-ayat Quran dan hadis tentang ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang berikutnya, apa hakikat dari ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, bagaimana cara mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Yang kelima adalah manfaat ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keenam, contoh-contoh dari ukhuwah Islamiyah. Ini saya pakai laptop ya, karena kalau itu pakai HP tulisannya kecil-kecil ya, cilik-cilik buatan wajah nih. Ibu-ibu, bapak-bapak lan direktur yang kang hormati, ukhuwah Islamiyah itu berasal dari dua kata, ada ukhuwah dan Islamiyah. Ukhuwah ini memiliki arti adalah persaudaraan, paseduluran. Jadi ukhuwah ini berasal dari akhi ya, yang berarti adalah persaudaraan, paseduluran. Kemudian kata Islamiyah ini adalah yaitu berlandasan kepada agama Islam, sehingga ukhuwah Islamiyah adalah berarti persaudaraan yang didasari oleh semangat yaitu agama Islam. Kan anak pas seduluran tapi ora dilandasi agama Islam. Siji misalnya pada sesama bangsa Indonesia. Ukhuwah ya, ini sesama dengan manusia yaitu orang Indonesia. Malah anak pas seduluran persaudaraan yang dilandasi karena suku. Pada wong Jawa rasane sedulur kan nggih. Dengan merantau maring Amerika nangkana ketemu pada wong Jawa rasane sedulur, senajan nangkenen waduh. Gunung Jawa nangaring Banyuwangi karo nangaring Majenengan itu Pak. Tapi wong anu nang Amerika nangkana rasane dadi sedulur. Atau yang berikutnya adalah kita sesama manusia sedunia. Yang pada menungsa ketemu ngerasa sedulur. Nah, persaudaraan yang sejati, yang sebenarnya
adalah persaudaraan yang dilandasi oleh semangat spirit, yaitu agama Islam. Maka ukhuwah Islamiyah ini bisa diartikan sebagai ikatan akidah yang menyatukan hati semua umat Islam yang ada di dunia ini. Senajan beda-beda, beda warna kulitnya. Yang mriki mah kula jenengan sami ora akeh warnane nggih. Paling sawu mateng enak nggih. Jajal mengaringan anak panjenengan umroh utawa haji, ora wis pirang-pirang. Sing ireng deteng ana. Ireng sing putih untune trok misalnya. Ana. Sing kuning kabeh ana. Kan untu-untune kuning kan. Sing gedhe banget dhuwur banget kan deleng kula jenengan deleng dengar iki ana. Sing cilik ya ana. Terus sing ya macam-macam manusia. Sing ketone ayu-ayu gagah-gagah ya, sing ketone pesek-pesek ya pirang-pirang ini menungsa. Tapi wong pada beragama Islam gue akhirnya jadi sedulur. Makanya nang mriko niku teng ngaring misale nang Arab ora dilatih, ora di ngapa wong salat bareng bisa. Ya wong Kristen wong agama liyane non muslim itu gumun. Ki wong Islam ki ora latihan gini pada bisa bareng gerakannya ya. Niku. Itu pernah terjadi ketika ada sidang umum PBB. Pada bayangkan negara-negara berbagai macam begitu sholat anak imamnya, anak makmumnya kok bisa kompak ya. Latihannya kapan? Nah, niku. Naik baris berbaris kok kudu latihan nggih. PBB niku paskibraka. Latihannya suwe. Nek ora latihan jigi-jigi ketemu begitu sholat kok bisa bareng gerakan ya Allahu Akbar namburine Allahu Akbar. Wah, ini luar biasa. Nah, itu kira-kira pengertian dari ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara ayat-ayat Al-Qur'an mengenai ukhuwah Islamiyah ini banyak sekali, tapi diantaranya adalah yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Surat Al-Hujurat ayat 10. Artinya apa? Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Nah, ini kita mangke niki surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian dalam hadis Rasulullah, ini hadisnya banyak juga, antara lain yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim. Hadis ini sangat terkenal Bapak Ibu Saudara. Dan ini merupakan puncak dari perseduluran. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum beriman di antara kamu sebelum mencintai saudaramu sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Nah, jalan orang kayak golek pas seduluran karo dulure karo kancane kowe kaya dene kula panjenengan sami kowe maring awake dhewe. Nah, ini luar biasa nih konsep dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 103, nah ini juga sering dibaca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Nah, konaja pada bercerai-berai. Bercerai-berai ini bahasa Jawanya apa ya?
Bahasa Jawane apa kowe bercerai-berai? Pating serawil lebih ya. Orang karu-karuan itu. Jadi bosa baseh lah. Amburadul. Ini wong Islam pancen jan kadang-kadang kaya kowe anu angel ya. Tadi singgung sedikit. Ana perbedaan titik bae kadang-kadang merekna dadi medegel ya. Orang bisa menahan akhirnya ngomong keperucut sing merekna dadi merugikan diri sendiri. Iya. Mengancam membunuh. Nah ini antara lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dalam Quran, dalam hadis itu banyak tentang ukhuwah Islamiyah, tentang paseduluran. Juga dalam hadis dari Nu'man bin Bashir, Nabi SAW bersabda, perumpamaan kaum muslimin dalam cinta mencintai, sayang menyayangi dan bahu membahu seperti satu tubuh kal jasadil wahid. Jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit. Dengan tidak bisa tidur dan demam. Jadi ini perumpamaan yang sangat bagus ya. Jadi pas seduluran wae kaya dene satu tubuh iki. Bahkan pada hadis yang lain itu seperti sebuah bangunan ini. Bangunan yang saling kuat menguatkan antara satu dengan yang lain. Juga dalam yang lain itu disebutkan seperti dua buah tangan. Tangan kiwe karo tangan tengen, tangan kiwe ya ora iri, tangan tengen nggo sing apik-apik, tangan kiwe nggo bagian urusan belakang. Umpamane tangan tengen ya ora iri, nek tangan kiwe didelei jam, didelei cincin ali-ali dan lain sebagainya, ora iri kowe. Nah kowe pokoke ikhlas lahir batin, ora tau protes. Nah, apa itu hakikat ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu Saudara sekalian? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu adalah merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dari Allah. Sebagaimana yang tercantum tadi dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwani. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu masa jahiliyah kamu itu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu Allah menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Jadi ini termasuk salah satu nikmat dari Allah pas seduluran. Guyub rukun kan seneng ibu nggih. Coba dene mungsuhan. Zaman biyen tahun 80 90 kula jarangan sampe anggar wis sampe dina krungono kabar berita perang Iran karo Irak. Sampe dina. Tapi kalau pas seduluran bersaudara ini kan luar biasa. Ini salah satu nikmat Allah. Nah, kemudian yang kedua, ukhuwah Islamiyah itu hakikatnya merupakan arahan Rabbani, yaitu arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, kata Allah dalam surat Al-Anfal ayat 63, dan yang mempersatukan hati mereka yaitu orang-orang yang beriman. Jadi kita ini kalau nek nang ndi ketemu pada wong Islam kuwi rasane sedulur. Maka ini merupakan salah satu dari hakikat ukhuwah Islam. Kemudian yang ketiga merupakan cermin dari kekuatan iman. Jadi orang yang bersaudara itu adalah memenuhi panggilan Allah, perintah Allah, dan ini merupakan salah satu cermin dari keimanan seseorang. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum.
Sesungguhnya orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah di antara saudara-saudaramu dan bertakwalah kepada Allah, wattaqullah la'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Nah ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini antara lain hakikat dari ukhuwah Islamiyah. Lalu bagaimana cara mewujudkannya? Ini pernah saya sampaikan. Yang pertama adalah mewujudkan ukhuwah Islamiyah itu adalah dengan ta'aruf. Napa Bu? Ta'aruf. Maka ada istilah populer sekarang, tak kenal maka ta'aruf. Nek mien tulis tak kenal maka tak sayang. Jadi diganti bae lah. Tak kenal maka ta'aruf ya. Ta'aruf itu artinya apa? Saling mengenal. Saling mengenal antara satu dengan yang lain. Maka dalam Quran itu disebutkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Supaya kita ini ta'aruf, saling kenal mengenal. Nah, jadi mengenal apanya? Mengenal fisiknya, mengenal psikisnya, kebiasaannya dan lain sebagainya. Maka dalam istilah pernikahan itu sebelum ada apa itu namanya lamaran atau khitbah, itu ada istilah ta'aruf, mengenal, kenalan disit, ta'aruf. Oh jenengane siapa ya kae, oh jenengane siapa, umahe nang ndi, wong tuane siapa, dulur-dulure siapa bae, wis duwe apa burung. Terus singkiri dhewek kira-kira gelem apa ora. Bahasane maringana bali gasik kan kudu digenahna. Apa ya gitu begitu ngerti terus mangkat, gawa seserahan misale gawa seserahan anak sapi, anak kebo, anak mobil. Wong urung genah tekan kana dari jebulan wis dilamar. Wah, ya luput. Ta'aruf. Jadi saling mengenal. Kemudian yang kedua adalah tafahum. Apa itu tafahum? Yaitu memahami kelebihan dan kekurangan. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya kabeh menungsa niku Pak. Mboten namung kula jenengan sami tok. Kabeh menungsa duwe kelebihan, duwe kekurangan. Sing diomongna nang Mang Sarip mangke niki ku anu gelare profesor doktor sing wis pol wis langkah kuliah maning. Ya si anak kekurangan, anak kekhilafane, anak kesalahan. Sing jenengane menungsa. Menungsa kuwi nang ngaring bahasa isyarate pepatahe kuwi al insanu mahalul khata wanis ya. Jadi kita memahami kelebihannya, kekurangannya. Oh kelebihannya Mas Arif sregepek, misalnya. Oh kelebihannya Mas Arif misalnya cerdas, kelebihan. Oh kelebihannya siapa maning misalnya kene, Mas Teguh misalnya. Oh suarane dan lain sebagainya. Semuanya punya kelebihan. Mas Arif pun adannya kalah bae karo Surya. Bukan arep dibolan-balan ping 50 buntet kalah bae kon adan karo Surya. Karena punya kelebihan kan punya kekurangan masing-masing. Tapi kon hitung-hitungan duit ya durung karuan, bisa kalah kan. Nek wong jaman biyen tulen wong pinter-pinter orang ana sing nganggo kalkulator, orang nganggo HP, orang nganggo penglangar ya apa bae. Brambang sekilo, bawang setengah kilo, lombok, karo uyah, karo apa, nang kene oh 47.000 wae langsung. Ditu maning ya pas maning aja ngelangar niku. Bakul-bakul zaman mien, bakul zaman iki ya pada nyandinge kalkulator. Bae kadang-kadang asih di bileni. Jeneng akeh temen ya. Iya, pokoknya belanja zaman siki pokoknya lumayan ampuh wis pirang dina wingi arep lebaran karo bar lebaran. Untenge hok kae iki nah. Sing biasane sayuran tuku misalnya 5.000 gini siki dadi
10.000 ya. Nah, ini saling memahami Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi adanya konflik, adanya perselisihan, adanya pertikaian, bahkan terjadi pembunuhan dan lain sebagainya. Itu karena apa? Tidak memahami. Wong sing ngerti-ngerti kayak wadine kayak diomong aja diomong meneng bae. Lah diomong pisan sih dijorna, diomong pindho, diomong ping 3. Wah, iya, ngamuk. Bisa. Jadi ini pentingnya kita memahami. Kemudian yang ketiga adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Yaitu saling menolong, tolong menolong. Ta'awan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong tapi dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam hal keburukan. Apa anak tolong menolong dalam keburukan? Oh, lebih akeh, Bu. Tolong menolong dalam hal keburukan gue lebih akeh. Tinimbang dalam kebaikan gue lebih akeh. Setan ora usah diwarai anu wis pinter. Menungsa wis akeh sing pada kaya nah pinter. Misalnya peredaran narkoba itu tahun yang luar biasa, Bu. Nek ora tahun kecekel kabeh. Wis kan sekang bandara diwek nama ringgi. Sekang ki diwek nama ringgi. Ki wis ora ngerti dhuwure sapa. Ora wek nang kene. Wis tekan anak. Engko nek kecekel kowe ngomongnya kaya kiye. Sing mengendalikan siapa? Wong sing lagi di penjara. Wah, luar biasa, Bu. Tahun gue. Dalam hal keburukan itu contohnya. Ya, nah ini. Dan banyak sekali. Nah, kemarin yang ramai waktu lagi puasa itu yang ada di Kedung Reja kan, itu kan tolong menolong yang luar biasa. Sing akhirnya luput karena apa? Anak sing rekam delala keton. Sing ora disangka. Gue wis pinter banget ya, Pak. Ahli sekali. Ahli merampok. Wis ahli. Begitu merampok, HP-nya dibuang, bedilnya dibuang, apa-apanya dibuang, motornya dibuang. Wis lihat iki. Gampang tuh kemana? Orang ngerti anu sing nyoting viral, zoom ketona. Iya, sudah ahli dia. Soalnya nang dhuwure wong pinter esyana sing lebih pinter. Di atas langit masih ada langit. Ujar-ujar ora kecekel. Kalane mung pirang dina tok kecekel. Ya itu diantaranya karena dibantu video. Begitu saya melihat videonya, oke mesti kecekel ya. Aku gak bisa ngeliat tempat ini. Ya. Saya bisa mencari. Kalau ada bukti awal saya tuh bisa mencari. Saya punya pengalaman berkali-kali bisa. Terakhir orang terparani aku. Nah ini jadi saling bekerja sama. Tapi dalam hal apa? Dalam hal kebaikan. Tawanu 'alal birri wat taqwa. Contohnya tawanu 'alal birri wat taqwa. Ya kayak kiye. Jajal sik ngaran ora tawanu ora kerja sama. Adzan dewek, qomat dewek, ngimami dewek, ngresiki masjid dewek. Gawani wedang dewek dipangan dewek. Ya ora dadi lah. Ora main gue, sing apik gue kerja sama, tolong menolong. Ya tolong menolong lah jenengan sing rosak kae lah, junjung. Panjenengan sing menek sing ora dolan ning fungsi ora biasa menek, munggah ndur tuh gemeter ya, delok ngisor wong ya gue bisa. Iya, kayak aku bacane munggah maring dhuwur. Kunang-kunang malah bahaya. Tapi nek sing biasa, ketekel bae. Malah anak sing biasa ngerti. Kula nate menangi niku teng Bandung mien, anak bocah senengane menek. Dadi nek belajar kowe menek. Nek ora nang dhuwur jare ora bisa belajar. Ora bisa ngapal aja jalan. Dadi menek. Ya pokoknya sing penting nang dhuwur. Kowe sing jare nang payon, nek ora nang payon nang dhuwur wit kowe, Pak. Termasuk MH itu ketika kecile cilikane kowe anggar kowe sinau kowe nang aring dhuwur wit, nang dhuwur omah. Umur 4 tahun, 5 tahun kadang-kadang turunnya nang kuburan. Kowe MH ngecak nun ngapa-ngapane jan.
Jadi Bapak Ibu sekalian, ini saya sampaikan sekali lagi tentang bekerja sama dalam hal kebaikan. Kemudian yang keempat adalah takaful, saling memberikan jaminan. Sesama orang Islam itu harus memberikan jaminan apa? Rasa aman. Wong Islam karo wong Islam kudu memberikan rasa aman. Islam itu kan artinya selamat. Wong Islam siji karo liyane gue kudu saling menjaga keselamatan. Makanya anak pangandikane Kanjeng Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya menungsa gue karena menjaga lisane, omongane. Anak pepatah cara Mas Arif, mulutmu harimaumu. Iya, mulutmu harimaumu. Maka hati-hatilah. Jadi orang Islam gue kudu menjamin keselamatan. Maka dulu ketika Nabi Muhammad Fathul Mekah pulang dari dari Madinah ke Mekah itu menjamin keselamatan kepada orang-orang yang berlindung. Jadi langgaranu waktu semono Nabi Muhammad karo umat Islam dendam. Wah, wis amas pokoke remuk wong kafir. Ya. Tapi sing pada njaluk perlindungan ya dilindungi nang ring sekitar Ka'bah niku. Nah, Bapak Ibu dan direktur yang kami hormati, sekarang yang berikutnya, apa manfaat daripada ukhuwah Islamiyah? Nah, yang pertama adalah mendapatkan rasa manis serta lezatnya iman. Nah, Rasulullah pernah bersabda, ya, ada 3 perkara jika didapatkan maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi pada cinta selain keduanya. Yang kedua, dia mencintai saudaranya dan tidak mencintainya melainkan karena Allah. Senang krono Allah, membenci juga krono Allah. Kemudian yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia membenci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Engko kali disamping nggih sing pun cuma wis niku nggih. Jadi pertama ini adalah kita merasakan manisnya iman. Oh, jebulannya iman gua ana rasane legi, rasane kepenak. Angger ana pas seduluran yang dilandasi oleh semangat spirit ukhuwah Islamiyah. Nah, ini. Kemudian yang kedua, akan dilindungi. Orang yang memelihara persatuan ukhuwah Islamiyah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang mencintai karena kemuliaanku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dariku. Jadi orang-orang yang mencintai karena Allah, bersaudara karena Allah, bertemu karena Allah, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak kali samping nggih. Semadan suwe ora medang kaya kiye. Iki pertama awalan. Ngawiti ujar urung mulai pengajian wis mulai. Wingi Al-Azhar niku diundur malam Selasa ngenjang. Maka diantara orang yang mendapatkan perlindungan, diantaranya 7 kelompok, 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah, adalah orang yang mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah. Apa ada orang yang bertemu bukan karena Allah, berpisah bukan karena Allah? Banyak, lebih akeh. Nggak ketemu ya nang karaokean, diskotik. Engkau ketemu ya nang di biasa.
kita siapna sakrat. Nah, itu kan berarti pertemuan yang bukan karena Allah. Lah berpisah bukan karena Allah itu kepriwe pisahan mungsuan. Bahasa pisah memendam rasa dendam. Wis pokoknya aku ora bakal ketemu karo Rika tekan 7 turunan. Cuk ndul-ndul. Ora tak ngapurane dosane Rika. Kurang ajar. Oh, lu nggak bisa. Nah itu berpisah bukan karena Allah. Tapi karena kebencian, karena dendam, karena kesumatan dan sebagainya. Maka dalam Quran itu banyak perintah kita supaya fa'fu anhum, supaya memaafkan kesalahan orang lain. Akan mendapatkan perlindungan di surga, luar biasa. Maka mari kita bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Dijaga. Kemudian yang ketiga diantarkan ke surga. Dan senengnya ya. Nang dunya dijujukna maring objek wisata gawe senenge pol. Apa maning dijujukna maring surga. Maka Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. 1. Dan kalian belum dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. 2. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian lakukan akan membuat kalian saling mencintai? Apa itu kata Nabi? Tebarkanlah salam di antara kalian. Ini termasuk kebiasaan yang baik yang mulia. Kemudian yang keempat, apa hikmah daripada ukhuwah Islamiyah itu? Mampu melahirkan akhlak yang mulia. Karena pas seduluran yang dilandasi oleh semangat keislaman, maka dia akan memetik buah yaitu berupa akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Bagaimana tidak? Orang yang menebarkan kasih sayang, orang yang senantiasa bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, tentu ini akan melahirkan sifat yang mulia. Kemudian yang kelima, memperkokoh kekuatan kaum muslimin. Jadi ukhuwah Islamiyah ini sebenarnya adalah merupakan kekuatan orang Islam. Cuma sayangnya orang Islam belum bisa membangun ukhuwah Islamiyah secara total, secara keseluruhan. Esiake wong Islam sing pada mungsuhan. Malah kawit zamane para sahabat wis ana mungsuhan. Sahabat Ali karo Muawiyah, kemudian ada orang-orang Islam juga yang kemudian menjadi terpecah-pecah. Ada golongan-golongan Syiah, ada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus pecah-pecah maning. Beberapa kelompok, beberapa ormas, beberapa malah ana sing aneh-aneh maning. Salat ya sope wong wadon nang ngaring ngarep dhewek. Iki ki rame wingi iki. Salat Id wong wadon nang ngarep dhewek. Gaul lagi rame nih kok. Semen urusan yang kana. Dek kalau melu-melu. Salat ya umumnya sebagaimana sunnah Nabi. Wong lanang nang ngarep, wong wadon nang mburi. Angger wong wadon nang ngarep mengko sinang mburi pada orang dengkluk maring tempat sujud. Ndeleng nasi nang ngarep bae. Ayo teman kasih nang ngarep ya. Kasih sampah ya sing kudungan kae ya. Iya. Wis aneh-aneh baik ya wong Islam. Ana mazhab anyar wingi ya. Mazhab itu kan mazhabul arba'ah sing terkenal. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i niku nggih. Ki ana mazhab anyar wingi, mazhab Soekarnoisme. Jere lagi rame.
Wong lagi bahas babagan agama mazhab Soekarno ya. Nah, men kayak tadi wilayah ulama-ulama lah urung dibahas nang aring Majelis Ulama Indonesia ana wong tekang ngaku nabi. Iya, ngaku nabi kemudian menembak. Gini malah mati dewek, tapi urung paham kayak tekan sikian nang kepriwe kan. Dadi wong nembak malah mati ya. Ora paham lah. Kakek maca berita nasional kuwi marakna dadi melu mikirna pirang-pirang. Mending mikirna pengajian Baitul Haq bae kayak iki lah ya. Jadi ini sumber kekuatan orang Islam antara lain adalah ukhuwah Islam. Iya. Sapu nek mukur siji tok kae lidik sadak nek siji tok ora bisa nggo ngapa-ngapa. Ya mbok. Kowe wong Islam aja kowe. Tapi nek sapune anu 100 kae dadi siji 200 dadi siji dijiret. Oh, aja takon nggo gebuk udah gedene kaya apa gak bisa klenger kaya gini. Tapi nek mukur siji tok udah nggo gebuk pula ya mukur nyilingak tok kaya iki undane. Paling-paling kae miyen jamane biting diketoke kena nggo sunduk. Yen aku jaga zaman cilik sok ngumpul-ngumpulna biting anu nggo bungkus tempe. Nang aring piti ya. Iya. Siki wis mulai jarang ya. Apa maneh siki wis pada nganggo mesin ya. Aku siki maring pasar maring ini tempene pada alus temen siki ya. Anak capek hebat ke. Modifikasi ya. Wah, iki bakul-bakul tempe tradisional kudu semakin modifikasi iki berarti nggih. Seniki pun ngadani kok tempe sing rega. Heeh, bersaing niku. Jadi mungkin nganggo mesin, telotok wis metu wis buntel dewek. Nah ini perlu kemasan ini perlu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berikutnya adalah contoh-contoh dari ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang didasarkan kepada paseduluran yang didasarkan kepada semangat keislaman antara lain adalah 1. Menjalankan sholat 5 waktu. Kok bisa membangun ukhuwah Islamiyah? Ya iya ketemu nang ngaring masjid, nggih. Apa maneh nang Masjidil Haram, nang Masjid Nabawi, ketemu karo wong sedunia. Aku coba nenek sholat ya wong aku ya wong biasa. Sholat karo nguju derek. Nang pinggire Allahu Akbar ora sidakep kaya iki ya. Ujarku ya nurung takbir iki ya kaya iki. Bahasa ruku Allah. Ih kene melu ruku. Anak itu. Tapi ya karena itu pemahamannya semacam itu. Nah, ini antara. Jadi dengan sholat 5 waktu ini, dengan berjamaah sholat 5 waktu akan membangun ukhuwah Islamiyah. Nabi Muhammad dulu membangun kekuatan orang Islam juga dari masjid, ya, karena diawali dengan sholat 5 waktu. Monggo sing mboten wonten kegiatan teng dalem nggih, sebisa mungkin sholat 5 waktu nang ngaring masjid. Soalnya ibadah sing utama wajib ya gue sholat 5 waktu lebih utama di masjid, lebih utama berjamaah. Kecuali rokober, utawane sibuk, utawane lagi anak apa ya urung bisa berjamaah. Tapi nek ora sibuk ya diusahakan mampir maring masjid. Kemudian yang kedua contohnya adalah saling tolong menolong, menolong satu dengan yang lain, tulung tinulungan. Jadi dengan tolong menolong ini akan mengantarkan kepada membangun ukhuwah Islamiyah. Oh iya, kayak lagi repot ya dibantu. Nah, jadi anggarana anggota badan yang satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit.
Nek anggota badan sing siji lagi seneng, lagi kepenak, ya liyane melu ngrasakna enak. Cuma kadang-kadang ya cangkem ngrasakna enak sambel, engko kadang-kadang wetenge sing tulung-tulung. Cangkem ora ngerti ukurane piye-piye. Aja mangan kepedesen ya. Nah, ini saling tolong menolong salah satu contohnya. Kemudian yang ketiga, saling memaafkan. Jangan pernah ada dendam yang disimpan. Jangan pernah ada kebencian yang disimpan. Karena kebencian itu akan merusak diri sendiri. Kula jenengan sami tulung ya sifat yaitu apa? Sengit, benci. Kalau kita kemudian terbersit sifat itu, enggal dikembalikan dibalik-balikna maring Gusti Allah. Umpamane ana sesuatu sing ora pas karo keinginan, naudzubillah min dzalik. Nek cara wong Jawa yang kuwi klamite jabang bayi aja kaget. Kita yang naudzubillah min dzalik. Misalnya ya. Jadi yang terbaik itu adalah kita memaafkan ya, saling memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian yang keempat, menjauhi perbuatan maksiat. Nah, kenapa? Karena perbuatan maksiat itu salah satu sebab di antara terjadi permusuhan di antara satu anggota masyarakat dengan yang lain. Nah, coba di mana-mana kalau ada sumber kemaksiatan, sumber keburukan, di situ akan terjadi konflik sosial. Nah, ini diantaranya. Misalnya ada sekelompok pemuda, sekelompok remaja yang mabok-mabokan minuman keras, kemudian membuat keonaran, itu kan jadi menyebabkan keributan. Nah, maka menjauhi perbuatan maksiat. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah saling mendoakan. Nah, antara satu dengan yang lain. Jadi kita diusahakan dalam membangun ukhuwah Islamiyah ini saling mendoakan antara satu orang dengan yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Jadi saling mendoakan. Karena doa ini adalah merupakan ruhnya dari ibadah. Ditongakna. Jadi masing-masing dari kita mendoakan saudara-saudara kita, baik itu yang ada hubungannya dalam hal-hal sisi-sisi kemanusiaan, dalam hal kebaikan, dalam hal takwa, hendaknya saling mendoakan kebaikan antara satu dengan yang lain. Jangan sampai mendoakan yang buruk. Ini jangan. Doakanlah yang baik-baik, doakanlah yang mulia, yang luhur, yang dirahmati, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makaten para bapak ibu lan direktur ingkang kawula hormati, kayane wis pas jam 09.00 niki nggih. Nah, wis mandan klesedan iki pen ganti acara. Sampai ketemu lagi ngenjang dinten Jumat malam Setu nggih, pengajian insyaallah teng Nikmatul Ittihad. Kemudian pengajian-pengajian lain sudah mulai diaktifkan. Mari kita hadiri, kita ikuti, dan mudah-mudahan bermanfaat, menambah keberkahan, mendapatkan kemuliaan, peningkatan di bulan Syawal ini, dan ibadah kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga kita tutup kanthi maosan hamdalah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.